Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengolahan data untuk uji perbandingan dengan metode Kruskal-Wallis. Metode Kruskal-Wallis merupakan metode uji perbandingan non-parametrik yang merupakan alternatif dari one-way ANOVA bila asumsi normalitas pada ANOVA tidak terpenuhi. Baik, berikut akan diberikan ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer PT Maju Bersama ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara 4 buah mesin dengan merek A, B, C, dan D, sehingga diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek mesin. Kemudian, diukur masa hidup mesin tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama hingga mesin mati. Data dapat didownload melalui halaman berikut. Pertanyaannya, berapa jumlah anggota sampel dan populasinya? Bagaimana bentuk hipotesisnya? Kemudian yang ketiga adalah merek mesin apa yang paling bagus? Gunakan taraf nyata 5%. Baik, selanjutnya adalah jumlah anggota sampel dan populasinya. Sampel size-nya adalah jumlah mesin pada masing-masing merek. Kemudian populasinya adalah semua mesin yang diproduksi. Berikutnya adalah bentuk hipotesis, di mana H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata mutu produksi mesin antara merek A, B, C, dan D. Kemudian H1, minimal ada sepasang rata-rata mutu produksi mesin yang berbeda. Jadi misalnya kita akan menguji apakah pasangan A dengan B sama atau berbeda. Kemudian pasangan A dengan C, pasangan A dengan D, pasangan B dengan C, dan pasangan B dan D, kemudian pasangan C dan D. Kemudian, metode yang digunakan adalah Kruskal-Wallis karena diasumsikan data tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai alfanya adalah 5%, berarti tingkat keyakinannya adalah 95%. Pada metode Kruskal-Wallis, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah: asumsi yang pertama, skala pengukuran pada dua variabel adalah kontinu, yaitu interval atau rasio, atau skalanya adalah ordinal. Kemudian, asumsi yang kedua, variabel independen harus terdiri dari dua atau lebih kategori yang saling bebas. Kemudian asumsi yang ketiga, observasi atau amatan harus saling bebas. Kemudian yang keempat adalah metode ini digunakan apabila dua atau lebih variabel tidak berdistribusi normal. Jadi metode Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif dari metode one-way ANOVA bila datanya tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya adalah silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Setelah aplikasi SPSS terbuka, silakan diimpor file yang telah di-download sebelumnya, yaitu pilih menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Karena file yang akan kita impor masuk ke SPSS adalah file Excel, maka terlebih dahulu kita memilih tipe datanya, yaitu pilih Excel. Kemudian cari file yang telah kita download sebelumnya, yaitu file kruskalwallis.xlsx. Kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian klik OK. Maka data berhasil diimpor ke dalam SPSS. Kemudian, setiap kita mengimpor data masuk ke dalam SPSS, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mendefinisikan masing-masing variabel ini dengan cara pilih tab variable view. Di variable view ini, kita bisa mendefinisikan masing-masing variabel. Di sini terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu merek mesin, kemudian variabel waktu. Untuk tipenya, kedua variabel ini dipilih numerik karena yang dimasukkan berupa angka. Kemudian width ini merupakan banyaknya digit yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal merupakan banyaknya digit di belakang koma pada masing-masing variabel. Kemudian label merupakan keterangan dari masing-masing variabel. Di sini misalnya merek mesin, maka labelnya adalah merek mesin. Atau bisa juga di sini adalah variabelnya X1, di sini X2. Nanti di sini labelnya adalah X1 adalah merek mesin, kemudian X2 adalah waktu. Baik, untuk value ini digunakan apabila variabel yang diimport adalah variabel kategori. Karena merek mesin merupakan variabel kategori, maka harus kita isi value di sini. Silahkan diklik di sini.
maka akan muncul seperti ini. Value 1 merupakan simbol dari mesin merek A. Kemudian klik add. Value 2 merupakan simbol dari merek B. Kemudian klik add. Value 3 merupakan simbol dari merek C. Kemudian add. Value 4 merupakan simbol merek mesin D. Kemudian klik add. Baik, setelah itu klik OK. Baik, sekarang perhatikan di data view. Maka di sini sudah berubah. Yang tadinya angka 1 berubah jadi A, angka 2 berubah jadi B, angka 3 berubah jadi C, angka 4 berubah menjadi merek D. Kita bisa lihat di icon ini untuk melihat angkanya kembali. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengecek asumsi pada metode Kruskal-Wallis. Yang pertama, skala pengukuran pada variabel dependennya adalah kontinu. Apakah itu interval atau rasio? Kemudian skala pengukurannya juga boleh ordinal. Oke, silakan dilihat di SPSS-nya. Variabel dependen di sini adalah waktu, kemudian variabel independen adalah merek mesin. Di sini terlihat bahwa variabel waktu ini merupakan variabel kontinu. Artinya, setiap amatan bila dioperasikan secara matematik memiliki arti. Kemudian, asumsi yang kedua adalah variabel independen harus terdiri dari 2 atau lebih kategori yang saling bebas. Kita perhatikan di sini bahwa pada variabel independen ini merek mesin terdiri dari 4 kategori, yaitu kategori merek A, kategori merek B, kategori merek C, dan kategori mesin merek D. 4 kategori ini saling bebas, tidak mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya adalah observasi atau amatan harus saling bebas. Artinya, waktu menyala mesin A tidak dipengaruhi oleh waktu menyala mesin merek A yang lain. Begitupun, waktu menyala mesin pada merek A tidak saling berpengaruh dengan waktu menyala mesin di merek B ataupun C ataupun D. Semua amatan ini adalah saling bebas, artinya kejadiannya tidak saling mempengaruhi. Baik, asumsi yang keempat adalah metode ini digunakan apabila 2 atau lebih variabel tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji normalitas pada masing-masing merek mesin ini, yaitu dengan cara pilih menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Maka akan muncul kotak seperti ini. Pada variabel waktu, silakan dimasukkan di kotak dependent list. Kemudian pada variabel merek mesin, masukkan di factor list. Kemudian klik statistik, pastikan deskriptifnya tercentang. Kemudian confidence intervalnya yaitu 95% karena kita menggunakan alpha 5%. Kemudian continue. Kemudian klik tombol plot. Di tombol plot ini silakan centang histogram untuk memunculkan histogramnya. Kemudian pilih none, artinya kita tidak mengeluarkan box plotnya. Kemudian centang normality plots with test. Kemudian continue. Kemudian pastikan displaynya di sini adalah both, yaitu menunjukkan statistiknya juga menunjukkan plotsnya. Kemudian tekan OK. Maka akan muncul output seperti ini. Untuk uji normalitas masing-masing merek mesin, kita dapat melihat di tabel test of normality. Penjelasan tentang tabel ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pada test of normality ini, terdapat 2 metode yang paling umum digunakan, yaitu metode Kolmogorov-Smirnov dan metode Shapiro-Wilk. Namun yang paling sering digunakan adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Berikutnya, kita akan menguji apakah masing-masing merek ini berasal dari populasi berdistribusi normal, yaitu hipotesisnya sebagai berikut. H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, sampel pada masing-masing merek berasal dari populasi selain berdistribusi normal. Artinya, bila nilai signifikansinya ini lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kemudian bila nilai signifikansinya ini kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Kemudian berdasarkan hasil output yang diperoleh di sini, ternyata untuk semua jenis merek mesin baik A, B, C, dan D, nilai signifikansinya kurang dari alfa, yaitu 0,05 untuk metode Kolmogorov-Smirnov.
maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Dengan kata lain, sampel pada masing-masing merek mesin berasal dari populasi selain berdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%. Berarti metode Kruskal-Wallis cocok digunakan sebagai alternatif dari one way ANOVA. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji perbandingan dengan metode Kruskal-Wallis. Silahkan dibuka kembali aplikasi SPSS-nya. Kemudian pilih menu Analyze. Kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian ke independent sample. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian pada variabel waktu silakan masukkan di kotak test variable list. Kemudian pada variabel merek mesin silakan dimasukkan di grouping variabel. Kemudian kita harus mendefinisikan masing-masing grup, yaitu rentangnya dari angka 1 sampai angka 4. Karena banyaknya kategori yaitu sebanyak 4. Kemudian klik continue. Setelah itu silakan diklik tombol option. Kemudian centang statistik deskriptifnya. Kemudian tekan tombol continue. Kemudian pastikan tipe tesnya yaitu tercentang Kruskal-Wallis. Kemudian tekan tombol OK. Baik, maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi pada masing-masing tabel ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi output deskriptifnya yaitu pada tabel deskriptif statistik. Nilai N merupakan jumlah seluruh anggota sampel pada seluruh merek mesin. Kemudian min merupakan nilai pemusatan data. Kemudian standar deviasi merupakan ukuran penyebaran data. Jadi semakin kecil nilai standar deviasinya, maka data menyebar di sekitar nilai pusatnya atau rata-ratanya. Kemudian minimum adalah nilai terendah. Kemudian maksimum adalah nilai tertinggi. Berikutnya adalah interpretasi output untuk metode Kruskal-Wallis. N di sini merupakan jumlah masing-masing sampel pada merek mesin. Jadi di mesin A itu banyak sampel yang diambil adalah 5, mesin B adalah 5, mesin C adalah 7, mesin D adalah 7 dan total keseluruhan adalah 24. Kemudian min rank ini merupakan perbandingan rata-rata perbedaan antara merek mesin. Baik, berikutnya adalah interpretasi untuk pengujian hipotesisnya, yaitu hipotesisnya seperti ini. H0 tidak ada perbedaan rata-rata mutu produksi mesin antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Kemudian H1 minimal ada sepasang rata-rata mutu produksi mesin yang berbeda. Jadi untuk menguji hipotesis ini kita lihat saja nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih dari alfa maka H0 diterima. Dan bila nilai signifikansinya kurang dari alfa maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil output terlihat bahwa nilai Q-square-nya ini sebesar 18,213 dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,0000. Karena nilai signifikansi ini kurang dari alfa 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Oleh karena itu, minimal ada sepasang rata-rata mutu produksi mesin berbeda signifikan secara statistik dengan tingkat keyakinan 95%. Baik, untuk uji lanjut pada metode ini, yaitu ingin melihat produksi mana yang berbeda, kita akan bahas pada video berikutnya. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data metode Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS sebagai alternatif dari metode one way ANOVA. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.